Telkom juga. Kemarin katanya Kominfo akan membawa atau mengajak dari Telkom. Lintas Arta ada? Ada juga. Jadi seluruh jajaran ya. Dan tentu Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, di samping saya didampingi oleh Bapak Abdul Haris Al-Masyari, Wakil Ketua. Kemudian dari anggota yang hadir fisik ini mungkin akan bertambah, jumlah 16 orang mewakili 7 fraksi yang sudah hadir. Demokrat belum ada ya, tadi sepertinya sudah ada. Ada Pak Anton ya, belum bergabung di ruangan ini, dan Nasdem yang juga belum bergabung di ruangan ini. Bapak Ibu, 1 pekan terakhir, atau mohon maaf, saya akan bacakan dulu dasar rapat. Komisi 1 mengadakan rapat ini Bapak Ibu sekalian karena kami mencermati bahwa 1 pekan terakhir terjadi keresahan di masyarakat menyusul adanya gangguan pada pusat data nasional sementara yang disebabkan oleh serangan siber dengan imbas pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Masyarakat tentunya menginginkan penjelasan dari pemerintah, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta berbagai pihak terkait untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 46 ayat 3. Dan ini juga dasar rapat ini Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan dalam hal tertentu wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Tadi kita sudah sempat bicara, nanti dijelaskan oleh Pak Menkominfo bahwa saat ini kita tidak mengatakan ada kebocoran data, paling tidak belum diketahui, tapi kegagalan dalam perlindungan data pribadi kita anggap sudah terjadi. Makanya kita minta penjelasan dan itu sesuai dengan undang-undang bahwa harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kominfo, ini mungkin ada update lagi, nanti silahkan Bapak, bahwa ada 210 instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang terdampak serangan peretas. Serangan ini menimbulkan gangguan pada server PDN sementara di berbagai sektor publik, berimbas pada beragam bentuk layanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Ini kami juga minta dijelaskan lebih lanjut. Kementerian ada berapa sebetulnya lembaga yang terdampak dan layanan publik seperti apa yang akan terganggu. Kemudian kami juga menyimak penjelasan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, yang mengatakan bahwa untuk sementara ini disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware yang disebut Brainchipper. Ransomware ini merupakan pengembangan dari Lockbit 3.0. Sementara itu Pak Budiari selaku Menkominfo menyampaikan bahwa ada permintaan dari peretas, yaitu uang tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Kami juga minta penjelasan lebih lanjut. Artinya pemerintah telah tadi untuk memenuhi undang-undang perlindungan data pribadi telah menjelaskan langkah-langkah, namun demikian apa yang dilakukan kami anggap belum cukup penjelasannya terkait Pasal 47 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan pribadi. Bapak Ibu di depan, pasal ini bagi kami ketika harus menunjukkan pertanggungjawaban, artinya paling tidak Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada publik langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya publik tenang, karena ini terkait layanan publik dan juga data publik. Kami pahami bahwa ada hal sensitif yang mungkin sifatnya rahasia, yang menyandera kita saat ini mungkin juga mencermati rapat hari ini, sehingga silahkan nanti yang bisa disampaikan ke publik disampaikan, yang bagi Bapak Ibu itu sifatnya tingkat kerahasiaan tinggi tidak perlu disampaikan. Tidak dipungkiri bahwa serangan ransomware terhadap PDN sementara di Indonesia menjadi peringatan serius bagi kita semua terkait pentingnya keamanan siber dalam infrastruktur data nasional, karena kita tahu kita juga tengah berada di era digital dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju 2045 dengan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor.
Demikian tadi pendahuluan rapat ini agar dapat fokus terhadap poin-poin tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menkominfo dan Kepala BSSN untuk menyampaikan penjelasan terkait perkembangan penanganan gangguan pusat data nasional sementara. Silakan Pak Budiari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 1 DPR RI, Wakil Pimpinan Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Hinca, Kepala BSSN dan tim, Pak Wamen, Bu Sekjen dan seluruh peserta rapat di sore hari ini. Bisa ditampilkan slide pertama mengenai serangan ransomware per negara di... Saya interupsi sebentar. Saya lupa buka rapatnya. Saya belum minta persetujuan, jadi ini tadi saya sudah sampaikan, nanti kalau memang ada yang rahasia betul silahkan, tapi ini keinginan publik juga pada ada penjelasan publik, jadi rapat kita buka dengan sifat terbuka. Sepakat Bapak Ibu ya? Silahkan lanjut Pak. Terima kasih Bu Ketua. Langsung ke slide. Ini serangan ransomware di per negara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version. Jadi versi yang terakhir sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kita bisa melihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari MIT Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20. Kalau kita bisa lihat Australia, Netherlands, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan berikutnya, kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, India, Brasil, Turki, dan Indonesia. Jadi harus juga jadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa bahwa keamanan siber kita masih perlu peningkatan yang lebih. Lanjut slide berikutnya, bagaimana pemetaan gangguan pusat data nasional sementara PDNS 2 di Surabaya. Ekosistem pusat data nasional sementara bisa kita lihat ada 3, yang PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan call site di Batam. Yang PDNS yang pertama di Serpong itu miliknya PT Lintas Arta. Sedangkan PDNS 2 di Surabaya dan call site di Batam itu milik PT Telkom. Ransomware adalah jenis perangkat lunak perusak yang mencegah pengguna untuk mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brandkeeper Ransomware. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi. Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya.
Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya, itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Ini untuk ASN digital. Slide berikutnya. Dari analisis dampak kita bisa melihat kita berada dalam dampak yang kritikal dan major, di mana dampak sistem ini adalah gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual mesin. Dampak pada layanan dan finansial bisa terjadi dan semua tenan terdampak. Itu di level yang kritikal. Sedangkan di level yang major, failure dari satu fitur namun tidak terdampak ke layanan atau aplikasi, di mana low performance pada aplikasi dan dampak terhadap banyak tenan. Lanjut slide berikutnya. Menurut tugas, kewenangan, dan dasar hukum instansi terkait, tugas Kementerian Kominfo mendapat mandat untuk: 1. Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan pemutusan akses, ini di pasal 40 Undang-Undang ITE, melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, pasal 35, koordinasi pengawasan dengan KL lain, pasal 35, dan melakukan penyelenggaraan pusat data nasional, pasal 27 Perpres 95 tahun 2018. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat mandat untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan siber dan sandi. Ini menurut pasal 3 Perpres 28 tahun 2021. Turut menentukan kriteria teknologi penyimpanan data yang tidak tersedia dalam negeri. 3. Mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dari ancaman dan serangan. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional, pasal 30 Perpres 95 tahun 2018. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapat mandat untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat, pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dan yang kedua, melakukan penyidikan tindak pidana ITE sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana, pasal 42 Undang-Undang ITE. Vendor penyelenggara, yang pertama Lintas Arta selaku penyelenggara PDNS 1 di Serpong, dan yang kedua adalah Telkom Sigma selaku penyelenggara PDNS 2 di Surabaya. Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to-do list dari masing-masing kementerian lembaga dan tugasnya. Yang pertama adalah first response, terdiri dari Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah, itu dalam minggu ketiga Juni. Inventarisasi tenan terdampak, sama Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah di akhir atau minggu ketiga Juni. Pemetaan aset sampai akhir minggu ini sudah harus jelas. Sirkulasi surat kewajiban backup, jadi Kominfo, KSO, PDNS, dan Kementerian Lembaga Daerah sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Terus penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan, ini juga minggu ini sudah bisa diselesaikan. Nah, forensik, Kominfo, KSO, PDNS, dan Badeskrim diharapkan dalam minggu pertama Juli sudah jelas. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah, itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah, diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Lanjut, itu jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi pemulihan layanan jangka menengah dan panjang, di mana jangka menengah kurang dari 3 bulan.
3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS minggu kedua Agustus 2024. Ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan jangka panjang untuk lebih dari 3 bulan sejak insiden, kita akan melakukan audit PDNS 1, 2 oleh pihak ketiga yang independen sesuai dengan SMKI Perban nomor 4 tahun 2021, di mana target minggu ke-4 September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Selanjutnya adalah implementasi hasil audit, diharapkan selesai di akhir November 2024. Lanjut, perbaikan sistem secara komprehensif, berkelanjutan, dan permanen. Ada 3 ranah, yaitu people, proses, dan teknologi. Dalam people, kita melihat peningkatan awareness bagi tenan untuk backup dan keamanan data, peningkatan kapabilitas cyber security para administrator, dan optimalisasi CISOC, Cyber Security Operation Center. Sedangkan untuk prosesnya, kita akan melaksanakan yang pertama panduan penanganan insiden CISERT, pengamanan sistem full scanning, VA, pentest, dan stress test. Tenan wajib mengajukan permohonan tiket backup ke cold site Batam. Yang berikutnya pemetaan layanan kritikal. Jadi mana layanan-layanan yang betul-betul kritikal dan bisa mengganggu pelayanan publik. Menyusun dokumen pendukung penyelenggara sistem informasi, BCP, Capacity Planning Security, SMKI, dan lain-lain, improvement monitoring, log and activity, selanjutnya deep analysis terhadap data ancaman serangan siber, dan termasuk juga early warning system. Sementara di aspek teknologi memiliki zona DC temporary sebagai DRC atau Disaster Recovery Center untuk high availability, memiliki environment production, DRC, call site backup data, melengkapi endpoint security solution, antivirus, IDR, ini istilah teknis semua, OS, hardening, disable, dan sebagainya, melengkapi network security solution, ini sandbox-nya, NGW, FW, IDS, IPS, data loss prevention, dan sebagainya, serta mengatur end user level security, virtualization disable, macros in office file, cyber security awareness training, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah tindak lanjut, bahwa dalam jangka pendek, yang pertama melakukan forensik dan assessment dengan terus berupaya melakukan decrypt dan penguatan atau hardening di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong, dan Batam. Yang kedua, mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian lembaga daerah memiliki backup data. Dan yang ketiga, meminta seluruh vendor untuk update teknologi keamanan siber terbaru dan termutakhir. Sedangkan dalam jangka menengah, setelah hasil forensik dan assessment dirilis, maka bisa dilakukan penyusunan arsitektur ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber berkelanjutan dan permanen. Kesimpulan akhir, pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyeluruh, lintas kementerian dan lembaga serta daerah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita jelaskan berikutnya Kepala BSSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Menteri Kominfo dan Wakil dan jajaran, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati termasuk media yang meliput. Pertama-tama kami sampaikan bahwa
pada tahun 2023 sebenarnya kita sudah membuat prediksi untuk semua. Dalam hal ini kalau Intel ada KIR Intel di tahun 2024, maka kita juga buat KIR Intel atau prediksi di apa yang akan terjadi di tahun 2024 dari sisi serangan siber. Di antaranya adalah ransomware yang kejadian saat ini. Kemudian yang lain ada web defacement, ada ITO attack. Web defacement ini lebih banyak kaitannya nanti digunakan dalam rangka judi online. Ini sudah kita prediksi. Kemudian distributed denial of service, kemudian cyber threat base, dan advanced persistent threat. Itulah gambaran prediksi kemungkinan serangan-serangan siber yang akan terjadi di 2024 ini, dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami laporkan, coba next slide-nya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 lokasi, yaitu Pusat Data Sementara 1 yang ada di Serpong, kemudian Pusat Data 2 yang ada di Surabaya, dan yang ketiga adalah di Batam, seperti yang tertera di slide. Yang terdampak ini, yang diserang ini adalah Pusat Data Sementara yang ada di Surabaya, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri apa isinya dan apa yang ada di pusat data ini, dan kementerian, lembaga mana yang terdampak, semua ada listnya. Kemudian kalau kita lihat, artinya terhubung antara Jakarta yang ada di Serpong dengan di Surabaya. Kemudian tentu kita dalam mengatasi ini menggunakan Perpres 47 tahun 2023 tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber nasional, sehingga langkah-langkahnya jelas. Maka ketika tanggal 20 Juni kita mendapat laporan bahwa terjadi serangan atau down di Surabaya, maka kami segera melakukan rapat koordinasi pada hari itu juga dengan tim Insiden Respon Team yang ada di PDNS 2, kemudian ada tim Kominfo, dan pada rapat itu disampaikan bahwa PT Telkom selaku pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara, melakukan pencarian PM yang bisa diakuisisi untuk dapat dilakukan forensik, karena memang kami dari sisi keamanannya untuk itu sangat perlu. Kemudian melakukan pengumpulan log perangkat keamanan, melakukan proses recovery awal, dan menginventarisir data yang terdampak. Ini di rapat itu kita sampaikan ke Telkom Sigma. Kemudian dalam rapat ini Kominfo selaku penyelenggara PDNS 2 memetakan aset tenan terdampak, memberikan informasi awal terkait kondisi pada seluruh tenan, kemudian verifikasi informasi tenan yang memiliki backup, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, pendataan layanan terdampak, menyiapkan standing statement terkait insiden yang terjadi mengingat eskalasi dampak ke beberapa instansi dalam layanan publik. Kemudian dalam rangka menangani insiden tersebut, BSSN segera pada hari itu juga mengirimkan tim tanggap insiden yang selalu standby di Ragunan untuk membantu tim yang ada di sana, yaitu timnya Telkom Sigma, dan tentu juga kami segera akan melakukan evaluasi kenapa sampai terjadi, walaupun evaluasinya tentu hal-hal yang umum dulu, di samping juga akan melakukan forensik ke barang-barang bukti. Kemudian
tanggal hari Jumat 21 Juni 2024, tim dari BSSN melakukan forensik digital dan melakukan asistensi apa yang disampaikan ketika rapat pertama. Apakah sudah dilakukan isolasi, apa dilakukan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di rapat tersebut. Kemudian Sabtu tanggal 22 Juni 2004, tim BSSN melanjutkan kegiatan forensik digital. Kemudian hari Minggu, ini tanggal 23 Juni, tim forensik digital telah berhasil mengidentifikasi yang terjadi, terutama serangan ini oleh ransomware. Kemudian selanjutnya saya pada sekitar jam 10 itu rapat dengan dari Keminfo dihadiri atau diwakili oleh Aptika, kemudian Direktur Sistem Informasi Ditjen Imigrasi, karena kami melihat yang sangat krusial pada saat itu terutama adalah masalah imigrasi. Dalam rapat tersebut saya tanyakan imigrasi kondisinya, kemudian dari imigrasi menyampaikan mereka masih punya data di pusat data mereka yang lama, yang tidak digunakan. Sehingga pada saat itu saya sampaikan, kalau kamu upkan kembali itu, butuh berapa lama, kapan? Dia sampaikan bahwa nanti hari Senin, maksudnya besok, pukul 07.00 sudah bisa, kami akan kerja malam ini. Kemudian itulah keputusannya, sehingga memang besoknya imigrasi ini bisa bisa operasional. Saya kira itu yang kita laksanakan di tanggal 23. Kemudian tanggal 24, karena situasi terutama juga di media, kami melakukan rapat di kantor Keminfo, dihadiri oleh Bapak Menteri dan Wakil Menteri, kemudian diwakili dari Telkom Sigma, dan juga dari kami, kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers. Saya rasa teman-teman media tahu, karena itu adalah konferensi pers, dan pembukaan di konferensi pers itu saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dari pemerintah tentunya, karena kita sesuai yang disampaikan Ibu Ketua tadi, memang terganggu masyarakat ini. Jadi sebagai pemerintah kita menyampaikan permohonan maaf, baru saya jelaskan materi yang terkait dengan press release tersebut, konferensi pers tersebut. Kemudian hasil forensik dilakukan tanggal 25 sampai 26, hasil forensik sebenarnya sudah ada tanda-tanda bagaimana proses masuknya. Tentu ini masih dalam kegiatan yang dilakukan oleh forensik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Rabu tanggal 26 Juni 2024 dilakukan lagi konferensi pers dan rapat di Kominfo yang diwakili Ditjen Imigrasi dan Komunikasi Publik serta Direktur Network IT PT Telkom Sigma untuk menyampaikan update, karena memang kita harus sampaikan ke masyarakat apa yang sudah kita lakukan dan perkembangannya. Itu kita lakukan hari Rabu, bahwa PDNS 2 setelah kita analis dan kumpulkan data-data dan informasi bagaimana suatu serangan yang bersifat dekripsi ini membutuhkan waktu yang lama, tentu kita menyampaikan secara resmi bahwa data yang ada di PDNS 2 yang Surabaya itu semua terenkripsi. Terenkripsi artinya tidak bisa dioperasikan. Data itu ada di situ, tapi terenkripsi tidak bisa dioperasikan. Kemudian kami mengecek juga, meyakinkan bahwa isolasi terhadap sistem PDNS yang terdampak dan pemutusan protokol komunikasi antara dengan PDNS 2 dan Batam ini kita yakinkan dan kita sampaikan. Kemudian melakukan pengumpulan, tetap melanjutkan pengumpulan peserta bukti dari sistem elektronik yang terdampak, ini kaitannya dengan forensik, kemudian melanjutkan investigasi dan eradikasi proses terjadinya ransomware, melakukan, setelah itu baru juga kita menyampaikan bahwa kita sudah melakukan perkuatan kepada tempat-tempat yang tidak terserang, seperti
di Serpong, yaitu pusat data sementara nomor 1, karena memang itu prosedur sesuai dengan manajemen krisis ini. Kita yakinkan, kita perkuat, bahkan kita taruh satu tim di sana on-site di Serpong sampai saat ini, demikian juga yang ada di Batam. Kemudian yang di Surabaya tetap diisolasi seperti kondisi saat ini. Kemudian sebagai langkah antisipasi ke depan, tentu kami mengikuti langkah-langkah, tahap-tahap yang telah dibuat oleh Keminfo, yang tentunya kita mendorong, karena kita sudah membuat Perban nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama pada pasal 35 ayat 2 yaitu masalah backup. Itu tertuang di situ, di sebuah pusat data. Ini kita sudah sampaikan, dan memang kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya itu di masing-masing instansi kan ada di Batam. Di Batam itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau sebenarnya seharusnya kan itu DRC, Bu. DRC artinya data yang ada di Surabaya seharusnya itu harus ada di persis seperti itu juga di Batam. Jadi begitu misalnya ada gangguan misalnya di Surabaya nih, analognya hampir sama, mati listrik, hidupkan genset. Kira-kira gitu loh sebenarnya. Interupsi Ibu, kenapa tidak ada? Mungkin nanti dari Keminfo yang bisa menjelaskan, Pak. Itu yang banyak dipertanyakan oleh para pakar IT, Pak. Betul. Mengapa kok tidak ada? Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nanti akan dijawab. Ranahnya Pak Keminfo Ya, yang nanti akan dijawab. Siap. Tapi sedikit saja, berapa persen yang terbackup di Batam? Berapa persen yang terbackup di Batam? Hanya 2% dari hanya 2% ya, itu dari data yang ada di Surabaya, PDNS yang 2. dikunci oleh ransomware di Surabaya. Betul. Hanya 2%. Ya, makanya itu tidak dikatakan DRC. Hanya tempat penyimpanan data. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian yang hormati dan teman-teman dari media hadir di sini, kami tentunya sebagai dari sisi keamanan kami harus menyampaikan yang terkait dengan keamanan. Demikian Ibu, kami kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Menkominfo, Kepala BSSN. Kita tahu saat yang sibuk-sibuknya, tapi sekali lagi atas nama penjelasan publik perlu hadir di sini dan menjelaskan. Saya nanti akan ke pendalaman yang ini sudah cukup banyak yang daftar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih 10 orang. Jadi mohon nanti juga waktunya padat Bapak Ibu untuk lebih difokuskan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum singkat aja Pak, yang paling penting kan kekompakan ini kan krisis Pak ya. Di konvers pertama ada Pak Kepala BSSN, Pak Menkominfo kebetulan langsung rapat. Di yang kedua hanya Kepala BSSN, di yang ketiga Telkom saja mewakili pemerintah. Ini tapi ada juga ya. Artinya yang ketiga kan hanya Telkom. Karena teknis. Saya nggak apa-apa. Ini kan apakah teknis tetap kompak? Semuanya satu, tidak ada saling menyalahkan. Enggak ada. Karena ini sebuah krisis besar. Jadi kalau ada itu kita hilangkan dulu nih sebelum kita lakukan pendalaman.